Di saat kekacauan merebak di Central Temple, bencana lain telah meletus di tempat berbeda, markas pelatihan Royal Order. Di ruang pelatihan kedua terdapat 60 ksatria. 30 di luar berlatih di halaman, sementara sisanya beristirahat di dalam ruang pertemuan. Namun dari 30 di dalam, lebih dari separuh mabuk berat menyerahkan diri pada kelemahan dan kelengahan. Seperti biasa, kerusakan yang bermula dari pucuk akhirnya meresap hingga ke akar, dan kelemahan Royal Order kini terpampang jelas. Ketika bangunan itu berguncang, hanya 10 ksatria yang masih sadar yang beranjak untuk menyelidiki. Mereka menemukan kenyataan yang membuat darah membeku. Dari ruang penyimpanan di ujung koridor, pasukan kegelapan mengalir keluar. Skeleton, Wraith, Goblin, Hobgoblin, Orc, hingga Ogre. Gelombang hitam monster itu merangsek maju tanpa henti, dipandu hanya oleh satu naluri, mengejar kehidupan. Ksatria-ksatria yang masih sadar hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Pedang tidak terhunus, langkah tidak diambil. Dalam sekejap, mereka dan para pemabuk di ruang istirahat tersapu bersih. Satu ruangan yang dahulu hanyalah gudang berubah menjadi gerbang maut. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa gudang itu dahulu tersambung ke basement Central Temple. Sisa peninggalan masa ketika bangunan ini masih berupa biara. Pengetahuan itu tak lagi berguna, sebab ketidaktahuan maupun pemahaman sama-sama tidak bisa menghentikan arus kegelapan. Monster keluar dari bangunan, melabrak ke arah 30 ksatria yang berlatih di luar. Mereka memberi perlawanan singkat, tapi 2 menit kemudian halaman pelatihan sudah sunyi, hanya menyisakan jeritan terakhir dan tubuh-tubuh yang koyak. Tidak hanya ksatria, para pengiring yang masih dipertahankan sebagai tradisi pun ikut menjadi korban. Darah dan teriakan mereka menyatu, sementara ratusan, bahkan ribuan makhluk kegelapan bergerak lebih jauh ke utara, menuju ruang pelatihan pertama Royal Order. Di sana, 30 ksatria muda yang baru menjalani pelatihan dasar ditelan tanpa mampu melawan. Bahkan sebagai kejutan, kematian mereka terlalu cepat untuk disebut sebagai pertempuran. Arus monster terus meluas. Tujuan berikutnya, Barak Ksatria, pusat penting Royal Order di ibu kota, tempat bermukim para perwira tinggi. Penjagaan di sana lebih waspada dibanding tempat lain, karena sering menerima kunjungan bangsawan dan anggota keluarga kerajaan. Begitu Horde mendekat, lonceng darurat dibunyikan. Namun peringatan itu padam secepat ia dibangkitkan, karena penjaga dan bel itu sendiri segera dilahap oleh Ogre yang menghancurkan gerbang seolah terbuat dari kertas. Dari dalam barak, para ksatria yang terlalu tenang menganggap peringatan itu hanyalah alarm palsu. Mereka baru sadar saat teriakan dan dentang senjata menggema di lorong-lorong lantai pertama. Pertarungan singkat meletus, tapi jumlah musuh terlalu besar. Koridor-koridor dipenuhi darah dan jeritan. Perlawanan yang terjadi di tangga menuju lantai 2 pun berakhir dengan kehancuran. Satu demi satu, ksatria yang mencoba menahan arus disapu bersih. Di lantai 4, nasib buruk menimpa orang yang seharusnya menjadi teladan. Knight Commander Bakalato, Earl of War, kebetulan berada di barak untuk mengambil barang pribadi. Alih-alih berjaga, ia menghabiskan waktunya dengan segelas whisky mewah. Saat suara pertempuran mencapai lantai 2, ia masih duduk, menimbang-nimbang langkah apa yang seharusnya diambil. Pilihan melompat dari jendela sempat terlintas, tapi ketinggian 4 lantai dan kerumunan monster di luar membuatnya ragu. Ketika keributan mencapai lantai 4, barulah ia menghunus pedang. Pintu kantornya dihantam terbuka dan seekor goblin menerjang masuk. Refleks lama seorang ksatria membuatnya menebas makhluk itu dengan sekali tebasan. Namun pedangnya berhenti di situ. Pukulan berikutnya datang dalam bentuk kapak yang menembus dadanya. Darah memuncrat dan Bakala jatuh berlutut. Pandangannya yang mengangkat terakhir kali hanya sempat menangkap bayangan Hobgoblin yang mengayunkan pedang sebelum segalanya terputus. Bakalato, Knight Commander Royal Order Earl of War, mati di usia 38. Dengan jatuhnya barak, monster-monster yang telah menghancurkan Royal Order kini meluber ke jalan-jalan ibu kota, bersatu dengan gerombolan lain yang sudah lebih dahulu muncul dari bawah tanah Central Temple. Mereka menyebar tanpa kendali, menandai dimulainya malam paling kelam bagi kerajaan. Scene pun kini berpindah menuju kepada Enclave, yaitu sebuah kedutaan besar kaum elf dari hutan barat, berdiri di sudut kawasan bangsawan,
barat laut ibu kota kerajaan. 5 tahun sebelumnya, pusat diplomasi ini dipindahkan ke sana, dan sejak itu menjadi rumah bagi 30 elf yang bertugas sebagai staf tetap. Dari jumlah itu, 15 diantaranya adalah yang terkuat. Mereka yang dipilih sebagai inti penjaga kedutaan. Sejak kedatangan seorang wanita bernama Sera pada hari sebelumnya, ke-15 elf ini digembleng latihan keras yang segera menorehkan ketakutan sekaligus kekaguman di mata mereka. Pagi itu, latihan lebih berat dibanding hari sebelumnya. Namun mereka bertahan, terpaksa memaksa tubuh yang lelah untuk menelan makanan siang. Mereka tahu jika melewatkan kesempatan itu, tubuh mereka takkan sanggup bertahan menghadapi pelatihan sore. Selepas jam makan, mereka kembali ke halaman, dan di sanalah mereka mendapati sosok Sera berdiri di jalanan depan bangunan utama Enclave. Pandangan mereka segera jatuh pada Locksley, salah seorang di antara mereka yang kemarin dipermalukan olehnya dalam duel latihan. Meski wajahnya masih menyimpan bekas kegugupan dan ketakutan, benih kekaguman diam-diam tumbuh dalam hatinya. Ia melangkah mendekat, namun langkah itu terhenti ketika sesuatu yang ganjil muncul di hadapan mereka. Sebuah makhluk raksasa bertubuh hampir 3 meter, berjalan lambat dengan gada besar menggantung di tangan. Tak salah lagi, itu adalah seekor ogre. Keberadaannya di jalanan ibu kota adalah hal yang mustahil dipercaya, bahkan oleh para elf yang pernah berkelana jauh dari hutan. Namun pemandangan itu nyata. Ketika sebagian besar elf masih terperangah, Sera sudah menyadari arah angin yang sesungguhnya. Dari kejauhan tampak kerumunan warga berlarian panik seolah dikejar sesuatu. Dan benar saja, di antara mereka terlihat barisan orc, makhluk berkepala babi setinggi manusia, lebih berbahaya dari goblin biasa, kini merangsek maju ke jantung kota. Sera tidak membuang waktu. Ia menghunus pedangnya dan segera mengatur perintah dengan tegas. Para elf diperintahkan membentuk barisan pertahanan di jalan, mengevakuasi warga yang berlari, serta menyiapkan gudang persenjataan di halaman. Matriarch, pemimpin tertinggi mereka, juga harus segera dipanggil keluar. Tanpa menunggu kepastian apakah perintah itu ditaati atau tidak, Sera sendiri langsung menyerbu ogre yang berdiri menghadang. Pertarungan berlangsung singkat namun penuh wibawa. Ogre itu mengangkat gada raksasanya, berusaha menghancurkan tubuh mungil sang elf. Namun Sera meluncur melewati sisi kanan makhluk itu, mengayunkan pedangnya ke arah lutut. Tebasan itu memutus sendi, membuat raksasa itu jatuh berlutut. Kepalanya terhuyung rendah. Dalam satu gerakan cepat, pedang Sera menebas lehernya, memenggal kepala hingga tubuh monster itu ambruk. Pemandangan itu melekat dalam ingatan para elf. Mereka yang berdiri di barisan pertama dan kedua melihat langsung betapa mudahnya Sera menumbangkan musuh yang bagi manusia biasa mustahil dikalahkan. Sunyi merebak, bukan karena takut, melainkan karena kagum sekaligus gentar pada kekuatan nyata yang diperlihatkan di depan mata. Tak lama kemudian, Matriarch muncul. Wajahnya menegang ketika melihat jalanan penuh mayat orc, ogre, dan kerangka yang tercerai-berai. Peringatan dari ramalan divinasi beberapa waktu lalu kini jelas. Ancaman yang mengintai ibu kota bukan ilusi. Situasi ini nyata. Ia segera menyetujui rencana Sera. Enclave harus dijadikan tempat perlindungan bagi para warga yang melarikan diri. Para bangsawan memang bisa bersembunyi di rumah-rumah mereka, namun banyak orang awam terjebak di jalanan. Mereka pun menegakkan strategi bertahan. Panah dan busur akan dipakai untuk menahan arus monster dari jauh, sementara makhluk keras kepala seperti ogre atau kerangka hanya bisa ditumbangkan lewat pertarungan jarak dekat atau dengan sihir. Sera menegaskan agar penggunaan sihir ditekan serendah mungkin. Tidak ada yang tahu berapa lama krisis ini akan berlangsung. Maka dimulailah pertempuran panjang di Enclave, pertahanan kecil yang dipaksa berdiri tegak di tengah gelombang kehancuran. Namun, benteng kecil ini hanyalah satu bagian dari malapetaka yang saat itu merebak di seluruh ibu kota kerajaan. Sementara itu, di sisi lain, di kawasan bangsawan ibu kota, kediaman Viscount Westwood sore itu menerima kunjungan dua anggota Alliance of Second Sons, Zack Cooler dan Scotty Cobalt. Tugas resmi mereka hanyalah mengantarkan beberapa dokumen dari ordo pekerjaan yang biasanya cukup ditangani oleh staf biasa, bukan kesatria.
Namun, keduanya kerap merebut kesempatan semacam itu. Alasannya tidak pernah diakui dengan gamblang. Mereka seringkali menggunakan kesempatan tugas ringan untuk berkeliling kota, mencari kedai atau kafe baru, bahkan sekadar mencicipi hidangan yang menarik perhatian. Hari itu, keterlambatan mereka meninggalkan kediaman Westwood bukan semata karena kebiasaan berkelana. Kepala koki di rumah bangsawan itu, yang dikenal sebagai pengrajin hidangan istimewa, meminta mereka mencoba resep baru. Hal itu bukanlah permintaan yang mudah ditolak. Viscount Westwood terkenal sebagai keluarga pecinta kuliner sejak generasi ke generasi, dan kepala keluarga saat ini, Harvey Westwood, adalah koki utama istana tamu kerajaan, tempat yang digunakan untuk menyambut para tamu agung di 3 kota besar, termasuk ibu kota. Maka, jika koki keluarga memohon agar masakannya dicicipi, menolak berarti menentang reputasi yang sudah mendunia. Lebih dari itu, koki itu mengenal Zack dan Scotty melalui saudarinya, pemilik kedai Let Those Who Are Drowning Drown in Their Cups yang sering dikunjungi oleh anggota Alliance of Second Sons. Keduanya bahkan dikenal sebagai pemuda dengan selera tinggi di antara para pelanggan tetap. Tidak heran jika sang koki begitu antusias menjamu mereka. Hasilnya, Zack dan Scotty kini duduk di ruang makan keluarga bangsawan, menikmati hidangan yang tak kalah megah dari jamuan istana. Namun, ketenangan itu berakhir seketika. Saat mereka memuji hidangan penutup terakhir, jeritan wanita dari taman memecah suasana. Tanpa ragu, keduanya bergegas keluar dengan pedang di tangan. Di sana, seorang pelayan terkulai di tanah. Matanya terpaku pada gerbang besi berjeruji tipis. Di baliknya, tampak sosok kerangka berdiri kaku, menatap ke arah mereka. Sekilas, Zack dan Scotty sempat mengira itu hanya lelucon aneh. Tetapi ilusi itu hancur ketika kerangka kedua muncul, kali ini membawa busur, dan segera melesatkan anak panah ke arah mereka. Tidak ada lagi keraguan, ini bukan permainan. Panah tulang itu mampu melukai, bahkan membunuh siapa saja yang terkena. Dan hanya orang gila yang tega menjadikannya bahan lelucon. Keduanya menebas anak panah yang terbang, lalu mendekat ke gerbang. Dengan presisi terlatih, Zack menusukkan pedangnya ke sela jeruji, menembus tengkorak musuh pertama. Scotty mengikuti, menghantam tepat di dahi kerangka pemanah. Keduanya roboh seketika. Kerangka sejatinya paling mudah dihancurkan dengan senjata tumpul. Namun, menebas tengkorak dengan pedang tetaplah metode yang sering dipakai oleh pendekar terlatih, meski tidak semudah kelihatannya. Satu sudut yang meleset sedikit saja, dan bilah akan terpental oleh lengkung tulang. Fakta bahwa Zack dan Scotty berhasil melakukannya tanpa ragu, membuktikan keterampilan mereka jauh di atas rata-rata. Namun, apa yang mereka lihat setelah itu membuat darah membeku. Dari celah gerbang, jalanan terlihat dipenuhi tidak hanya kerangka, melainkan juga goblin, hobgoblin, orc, bahkan ogre. Gelombang makhluk buas itu datang dari arah utara kota, menggulung segala yang mereka temui. Zack dan Scotty segera membawa pelayan yang pingsan kembali masuk ke rumah, lalu naik ke lantai 2 untuk menilai situasi lebih luas. Apa yang mereka saksikan menegaskan satu hal, kawasan bangsawan kini menjadi pusat bencana. Scene pun kembali bergeser. Di dalam istana kerajaan, Dewan Kerajaan tengah bersidang. Peta besar ibu kota terbentang di meja bundar, dengan Raja Stafford IV memandanginya muram. Kota berbentuk lingkaran, dengan kuil pusat sebagai jantungnya. Di utara berdiri Barak Royal Order of Knights, berdekatan dengan istana dan rumah-rumah bangsawan, dan di sanalah gelombang monster kini mengamuk. Menteri Keuangan, Fuka, bergumam lirih, tidak percaya pada laporan yang masuk. Menteri Urusan Dalam Negeri, Earl Harold Lawrence, maju dengan laporan rinci. Ia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu muncul di berbagai titik di utara kota, terutama dari ruang pemakaman bawah tanah kuil pusat. Beruntung, para petualang yang kebetulan berada di sana membantu para imam, sehingga kuil masih mampu bertahan. Itu adalah satu-satunya kabar baik yang mereka dengar hari itu. Namun, dari bawah tanah kuil, para monster telah menembus ke permukaan melalui ruang penyimpanan barak latihan kedua, lalu menyebar ke lapangan latihan pertama, menghancurkan barak ksatria, sebelum akhirnya meluas ke kawasan bangsawan. Ketika raja bertanya apa penyebab barak diserang, Lawrence menjawab bahwa para ahli menduga para makhluk itu tertarik oleh konsentrasi jiwa manusia. Undead seperti kerangka dan wraith
memang memiliki naluri itu. Namun anehnya, goblin dan orc pun kini menunjukkan pola serupa, memburu, membunuh, lalu memakan manusia hidup-hidup. Kekhawatiran bertambah ketika Lawrence mengonfirmasi kabar yang paling ditakuti. Barak Royal Order telah jatuh dan para ksatria di dalamnya dibantai. Yang tersisa hanyalah sekitar 200 ksatria di markas pusat istana, kini bertugas menjaga raja. Bureau of Royal Magicians tengah berlatih di luar ibu kota, dan Second Royal Guard sedang mengawal putra mahkota ke kedutaan monarki Ju. Dengan demikian, kekuatan militer yang masih ada di istana hanyalah 300 orang, gabungan 200 ksatria yang tersisa dan 100 pasukan First Royal Guard. Jumlah itu nyaris tidak sepadan dengan ribuan monster yang kini memenuhi jalanan kota. Lawrence mengusulkan agar Capital Guard dipanggil ke istana. Namun pasukan itu sejatinya dibentuk untuk menjaga keteraturan di kota, bukan benteng kerajaan. Wakil Kapten Lex yang hadir hanya bisa menahan kegelisahan. Ia tahu, memindahkan mereka berarti meninggalkan warga sipil tanpa perlindungan. Tetapi, pilihan lain hampir tidak ada. Kenyataan pahit terkuak. Kehancuran Royal Order berakar pada korupsi internal. Komandan Bakala, yang dikenal lebih sibuk menimbun kekayaan dan mengatur posisi politik daripada menjaga disiplin, telah menjerumuskan organisasi ke jurang kelemahan. Para bangsawan di ruang itu tahu, sebagian dari mereka pun ikut menikmati hasil busuk dari sistem yang bobrok. Namun tak seorang pun berani mengakuinya. Kini, ketika dinding ibu kota runtuh oleh gelombang monster, mereka hanya bisa menatap sepi pada peta yang terbentang. Negara berada di ambang kejatuhan, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyangkalnya lagi. Di momen inilah, narator pun langsung menjelaskan kepada kita, sebuah bangsa hanya dapat bertahan dan menjadi lebih kuat dengan cara menanggung tekanan dari luar secara terus-menerus. Tidak peduli seberapa damai keadaan di dalam negeri, keberadaan negara itu bergantung pada orang-orang yang setiap saat menahan gempuran ancaman eksternal. Sama halnya seperti kapal selam yang menyelam jauh ke dasar laut. Sekali saja tekanan itu diabaikan, atau jika ada satu titik lemah yang gagal menahannya, air akan meremukkan segalanya tanpa ampun. Mengelola tekanan itu adalah tugas lembaga administratif sebuah negara. Namun, semakin besar tubuh pemerintahan, semakin mudah bagi para pejabat di dalamnya kehilangan pandangan akan misi sejatinya. Mereka terseret dalam rutinitas. Begitu pula para menteri yang memimpin mereka, hingga akhirnya negara perlahan runtuh. Tak satu pun bangsa kebal terhadap proses ini. Pada saat itulah, dua ksatria malang, Zack Cooler dan Scotty Kobok, tanpa sadar hampir menjadi korban kebuntuan birokrasi negara mereka. Bukan karena kemalasan, bukan pula karena kebodohan mereka sendiri. Mereka hanyalah dua orang yang kebetulan terseret dalam bencana yang lahir dari kelalaian negeri. Di kediaman Viscount Westwood, mereka mendapati diri sebagai satu-satunya orang yang mampu melawan. 10 penghuni rumah itu, sang Viscountess, putrinya, kepala pelayan, koki, semuanya adalah non-kombatan. Koleksi tombak yang tersimpan di rumah bangsawan itu menjadi senjata satu-satunya yang bisa dipakai untuk mempertahankan gerbang. Gerbang tersebut memang tidak pernah dirancang untuk perang. Jika para monster menekan lebih keras, lambat laun pertahanannya pasti runtuh. Dengan langkah cepat, Zack dan Scotty mengatur posisi, menghunus tombak untuk menyerang musuh dari balik gerbang agar tidak terjebak kontak langsung. Mereka sadar, perhatian kawanan monster belum sepenuhnya tertuju pada rumah ini. Sebagian besar makhluk buas justru bergerak menyusuri jalan besar di sisi kanan, seolah tertarik oleh sesuatu di arah lain. Meski sempat menyesali keputusan mereka yang memilih berlama-lama menikmati jamuan makan malam, pada akhirnya keterlambatan itulah yang menempatkan mereka di sini, di waktu dan tempat yang menentukan. Andai mereka pulang lebih awal, para penghuni rumah ini sudah pasti binasa tanpa ada yang melindungi. Di sisi lain, halaman dalam enclave para elf telah berubah menjadi tempat perlindungan bagi para warga sekitar. 3 rumah bangsawan di kiri dan kanan telah kosong. Para penghuninya melarikan diri ke enclave setelah melihat pertahanan awal kaum elf. Tidak sedikit bangsawan di kawasan itu yang mencoba melawan dari dalam rumah masing-masing. Namun, upaya itu hanya berlangsung singkat. Gerombolan monster segera merobek pertahanan mereka,
meninggalkan korban bergelimpangan. Jalan utama yang membentang di depan enclave adalah salah satu jalur besar yang menghubungkan kuil pusat dengan istana. Lebarnya setara dengan jalan 6 lajur di Jepang modern, sebuah ruang terbuka luas yang kini dikuasai lautan monster. Dari segala arah, makhluk-makhluk itu datang, menutup setiap celah pelarian. Anda yang berdiri di sana hanyalah rumah bangsawan biasa, pertahanan mereka akan runtuh dalam 5 menit. Namun, kekuatan garis depan para pemanah elf membuat situasi berbeda. Barisan busur mereka adalah tembok hidup yang tidak dapat ditembus begitu saja. Seolah menjadi sifat bawaan rasnya, para elf menyalurkan keahlian mereka dalam busur dan anak panah. Tidak ada yang meleset sia-sia, panah mereka menembus mata, tenggorokan, atau jantung, dan bila meleset, tetap menancap di tubuh lawan dengan daya rusak yang mematikan. Di antara mereka, Sera menonjol. Meski pedangnya sudah terkenal, ia juga pemanah ulung, dan kini bakat itu bersinar terang. Ia bergerak bersama rekan-rekannya, bahu-membahu mempertahankan barisan, meskipun jumlah monster terus bertambah. Namun, meski pertahanan enclave terlihat kukuh, sumber daya mereka terbatas. Waktu, tenaga, sihir, dan persediaan panah. Matriark keluarga elf itu menyadari bahwa mereka tidak bisa terus membagi perhatian antara jalan raya dan halaman dalam. Semua harus difokuskan untuk melindungi inti tempat perlindungan. Saat itulah, Sera memperhatikan sesuatu di seberang. Sebuah rumah bangsawan di sudut jalan masih bertahan, berbeda dari yang lain yang sudah tumbang. Dari celah-celah gerbangnya, 2 sosok manusia tampak terus menusukkan tombak, menahan masuknya monster dengan upaya terakhir mereka. Namun, gerakan mereka mulai melambat. Tenaga mereka jelas semakin terkuras, dan waktu mereka hampir habis. Sera segera mengenali rumah itu. Itu adalah kediaman Viscount Westwood, dan di balik gerbangnya, 2 ksatria yang sudah hampir kewalahan tengah berdiri melawan arus kehancuran. Nah, sampai sini, setting atau build up ceritanya sudah selesai. Pada video berikutnya, barulah Sera, Rio, Abel, dan Roman. Mereka akan kembali bertarung untuk dapat menyelesaikan fenomena Great Tidal Bore ini.